Coba. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi saya katakan, yuk kita latih pagi begitu. Kita berdiri bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, itu berpengaruh ternyata. Jadi supaya semua kita boleh bersiap bersukacita. Haleluya. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hidup kita pagi hari ini. Sebab ini mari kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan di hati kita bagaimana kita boleh memuji Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami. Syukur kami kepada-Mu. Ini waktunya Tuhan. Sebab di sepanjang minggu ini kami pribadi lepas pribadi baik juga keluarga datang kepada-Mu di tempat kami masing-masing, di lingkungan kami masing-masing. Tapi saat pagi hari kami beroleh anugerah untuk kami menaikkan syukur kami kepada-Mu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bahkan bersama dengan tubuh-Mu yang ada di kota kami, yang ada di bangsa kami, bahkan di seluruh bumi. Keluarga kami pun boleh melakukannya, boleh beribadah dimanapun mereka boleh ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau meresponi anugerah-Mu dengan sukacita. Persembahkan hidup kami, hati kami bagi-Mu, ya Tuhan yang Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedang kami memuji Engkau, kami boleh terus terhubung dengan-Mu Bapa. Sampai setiap kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau pemilik hidup kami, Sang Kepala Gereja itu sendiri. Terima kasih Roh Kudus, bekerja Engkau dengan bebas di tempat ini. Sebab kami menyambut Engkau dengan syukur. Terima kasih Bapa. Tuntunlah kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan kami, bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Seperti di surga, kami berkati semua sarana prasarana boleh sembah memuji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kita bersyukur ini awal bulan di mana kita sudah ada di bulan 9. Tidak terasa ya. Mari kita terus bertumbuh, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Kita bawa pujian ini. Saat ini kita bersama-sama bersukacita bagi Tuhan.
kami bangun pagi hari, kami memuji Tuhan, kami nyatakan kasih kami kepada-Mu. Allah yang suci. Suci, suci, Tuhan
Dan kami berjuang untuk menyenangkan hati-Mu lewat melakukan segala kehendak-Mu Bapa. Itulah kebahagiaan kami, dan itulah menjadi kebahagiaan-Mu Bapa. Kami bersyukur boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu Bapa, dan terlebih hati-Mu disenangkan lewat hidup kami dalam sehari-hari. Sebab itu perlengkapi kami, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk memahami, dan pikiran kami, akal budi kami, pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana cara mengalirkan segala berkat rohani yang telah tersedia di dalam roh kita. Waktu kita lahir baru, semuanya telah tersedia yang disebut di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah, kita akan lanjutkan. Kita akan buka Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba kembali ke ayat 20. Dikatakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi Tuhan berfirman kepada kita supaya kita memperhatikan perkataannya dan mengarahkan telinga kita kepada ucapannya. Berarti kita memperhatikan dia berfirman di dalam hati kita, di dalam roh kita. Di ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu, itu menunjuk kepada roh kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kalau kita berkata Tuhan tidak berbicara lagi kepada kita, berarti kita sedang mengamenkan bahwa semua kegiatan kita di luar kehidupan roh kita, yaitu yang kita pelajari minggu kemarin, 5 indera kita, itu yang kita izinkan berbicara kepada kita. Berarti kemungkinan besar siapa yang lebih banyak mempengaruhi kita, Tuhan atau 5 indera kita? Apalagi difasilitasi oleh sosial media, Google, YouTube, Instagram. Kalau itu berbau rohani, itu masih mempengaruhi roh kita. Tetapi kalau kita izinkan 5 indera kita mempengaruhi lewat tubuh kita, apa yang kita kejar, kita lihat, kita dengar, kita rasa, lalu kita lihat 5 indera kita masuk lewat jiwa kita, dia akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, 2/3 dari roh jiwa tubuh kita akan berhasil mempengaruhi hidup kita. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan, arahkanlah hatimu.
kepada yang di dalam. Sekalipun kita mendengar dari luar 5 indera kita, tetapi mari kita arahkan hati kita, pendengaran kita kepada yang di dalam. Sebab itu perhatikanlah perkara-perkara yang di dalam roh kita, yang di dalam hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Nah, coba itu satu lagi dan 22. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ucapan Tuhan tadi yang dikatakan arahkanlah hatimu, matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu yang disebut merenungkan taurat Tuhan siang dan malam. Adakah kita memberikan waktu untuk sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita? Merenungkan taurat Tuhan siang dan malam, itu adalah perintah Tuhan, supaya kita boleh memperoleh kehidupan dari firman yang kita simpan di dalam hidup kita. Lalu waktu Roh Kudus memimpin kita mengambil sebagian dari firman Tuhan itu, kita pun bisa menggenapinya. Ayat yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Bukankah kehidupan ini yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dia bukan datang untuk membawa surga. Surga sudah ada. Sudah ada tempatnya. Dia tidak membawa surga, tetapi dia membawa kehidupan. Bagaimana kita hidup di surga? Bukan hanya di surga di dunia akan datang, tetapi di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi bukan hanya di surga di dunia akan datang, tetapi mulai dari bumi ini kita akan mendapatkan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi mari kita perhatikan perkara-perkara yang di dalam. Bukan berarti kita menyetop kegiatan 5 indera kita, bukan berarti begitu. Tetapi apapun yang ditangkap oleh 5 indera kita, mari kita komunikasikan dengan yang di dalam. Sebab kehidupan yang sesungguhnya itu mengalir atau memancar dari dalam hati kita. Sebab itu Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai tercemari. Sama seperti kalau kita ingat di kampung dulu, kalau ada air mengalir dari gunung atau bukit, lalu kotor di bawah, pasti orang tua kita menyuruh kita mencek ke atas, apakah ada binatang atau adakah salurannya terganggu. Nah, kira-kira begitu. Kalau ada kehidupan kita yang tidak baik, mari kita cek kondisi di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Apakah kita beres hidup kita dengan Tuhan? Sebab kondisi roh kita sesungguhnya sudah Tuhan jamin semenjak kita hidup lahir baru. Kondisi roh kita sama seperti kondisi roh daripada Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Kita sudah banyak membahas itu. Atau coba kita review sejenak. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini hanya mereview. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini menunjuk kepada roh, jiwa atau tubuh kita. Halo? Ini menunjuk kepada siapa? Roh kita. Roh kita wajib hidup sama seperti kehidupan Tuhan Yesus.
Nah, kalau tubuh dan jiwa kita masih mengalami proses pembaharuan akal budi supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini menunjuk apa? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Roh. Nah, ini baru relevan. Setiap orang yang lahir dari Allah, dari roh Allah, dari Allah. Kalau masih kita ingat bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengandung kita secara roh. Dalam Efesus 1 ayat 5, mengandung kita secara roh. Bahkan sebelum Adam ada di dunia ini, sebelum dunia ini ada, Allah telah mengandung kita secara roh. Tetapi ketika Tuhan mau memperlebar kerajaannya, bukan kerajaan hanya di alam roh, tetapi juga di alam jasmani di bumi ini, maka Tuhan utus kita ke bumi ini dengan memakaikan pakaian tubuh. Sama seperti astronot ketika dia mau keluar angkasa, dia harus memakai pakaian astronot. Demikian ketika kita diutus ke bumi ini, seperti Bapa mengutus anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu. Bapa mengutus anaknya lewat kandungan Maria. Nah, makanya doa kita di kuburan. Siapa yang masih pergi ke kuburan? Orang tuanya. Lalu kalau pulang kampung masih pergi ke kuburan orang tuanya. Apa doa kita di sana? Doa ziarah. Kita mengucap syukur atas orang tua yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita boleh hadir di muka bumi ini. Amin. Bukan mendoakan orang tua kita, tapi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia pernah menghadirkan kita lewat orang tua yang sudah tubuhnya di kuburan ini. Nah, itu doa ziarah Daud. Nah, kita pun mengucap syukur kita boleh ada di dunia ini oleh rahim orang tua kita. Dia pakai papa dan mama kita untuk menghadirkan kita di muka bumi ini. Nah, jadi mari kita perhatikan perkara-perkara yang di dalam. Hari ini kita akan mendengar satu kesaksian, ya, bahwa iman adalah sebuah pemberian. Iman adalah sebuah pemberian, bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Coba dibuka Efesus 2 ayat 8-9. Ini ayat yang sering dipakai untuk seseorang ditantang lahir baru. Coba kita baca ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kembali ke ayat 8. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tetapi kita seringkali berpikir kepada ayat ini, diselamatkan artinya kalau kita mati masuk surga. Ternyata kata diselamatkan itu berasal dari bahasa Yunani yang dituliskan, yaitu berasal dari kata soju. Bukan soju bahasa Batak, soju bukan. Soju, S-O-J, bukan J. Jadi bukan bahasa Batak ya. Soju, yang artinya bukan hanya diselamatkan, tetapi artinya adalah yang pertama, diampuni dosanya. Itu artinya diselamatkan. Lalu yang kedua, dilahirkan kembali.
Yang ketiga, dibenarkan. Yang keempat, disembuhkan. Yang kelima, dibebaskan. Yang keenam, diberkati. Jadi lengkap. Makanya di dalam dikatakan siapa yang lahir dari Allah, dia dikatakan di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu berbicara kepada roh kita. Betul nggak Bapak Ibu? Tubuh dan jiwa kita kan tidak berubah. Tapi yang berubah langsung adalah roh kita. Kita adalah ciptaan baru. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, paket lengkap yang diselamatkan itu bukan hanya diselamatkan nanti mati masuk surga, tetapi juga dikatakan diampuni dosanya, lalu lahir baru, lalu dibenarkan, disembuhkan, dibebaskan, dan diberkati. Itu lengkap paketnya. Itu menunjuk kepada segala berkat rohani di dalam surga telah disediakan Bapa bagi kita. Bahkan disediakan sebelum dunia dijadikan. Tetapi itu tersedia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita mengimani bahwa Kristus ada di dalam kita, semua berkat keselamatan itu, termasuk diampuni, lahir baru, dan juga dibenarkan, disembuhkan, dibebaskan, dan diberkati. Komplit paketnya telah ada di dalam roh kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi itu ibarat seperti harta karun. Kalau dibilang ada harta karun di rumah di belakang kita, atau juga di kampung sana, kalau diberitahukan kepada kita, oh itu ada harta karun, tetapi kita tidak bergerak mengambilnya, menggalinya pakai sendok atau pakai cangkol atau pakai alat berat, dapat nggak ini? Nggak dapat. Nah, kita harus menggalinya lewat apa? Proses pembaruan akal budi, mengenal Dia. Lewat pengenalan akan Dia, kita akan memperoleh kuasanya yang ajaib. Coba kita kembali di 2 Petrus 1 ayat 3. Nah, semua harta karun ini, paket keselamatan ini, lihat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, jadi bukan akan, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Itu paket keselamatan ini. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi sejauh mana kita mengenal akan Dia, sejauh itulah kita menerima paket keselamatan ini. Mau paket kesembuhan, mau paket diberkati, mau paket dibenarkan, mau paket lahir baru, mau paket semuanya. Sejauh mana kita bisa menggali lewat apa? Pengenalan kita akan Dia. Makanya kita di wadah ini ditekankan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kita ditekankan pengenalan akan Dia adalah sebagai alat bagi kita untuk menggali harta karun, paket keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semenjak kita lahir baru. Dan kita tidak bisa menerima keselamatan tanpa iman. Tidak bisa. Siapa dulu yang pernah nantang saudara untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa? Hamba Tuhan? Atau keluarga? Atau teman? Tentu dia pasti akan memperdengarkan firman Tuhan. Minimal kasarnya begini, kalau engkau terima Tuhan Yesus, engkau akan diberkati dan diselamatkan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, apa yang membuat saudara bisa percaya? Padahal kejadian itu 2000 tahun yang lewat. Apa yang membuat saudara bisa percaya? Iman.
oleh iman. Nah, kita lihat Galatia 2 ayat 20. Jadi kita bukan hidup oleh iman ketika kita hanya menerima kelahiran baru, tetapi waktu melangsungkan kehidupan, waktu kita mau menggali harta karun itu, kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi mari ingat, hidup kita bukan sendiri lagi. Amin. Semenjak kita lahir baru, hidup kita telah ada Roh Kudus dan telah ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia menjamin bahwa kita akan disertai Tuhan sampai kesudahannya. Itu jaminan bagi kita. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi kalau kita mengalami permasalahan, persoalan, mari kita ingat, kita tidak sendirian. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita telah menjamin hidup kita. Bahkan hidup kita kekal selama-lamanya. Berapa lama kekal itu? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ribuan triliunan tahun. Sementara hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun. Sementara hidup selama-lamanya Dia telah jamin. Apalagi hanya hidup untuk sementara di dunia ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam tubuh ini. Daging berbicara 5 panca indera. Di dalam daging adalah hidup oleh iman. Coba katakan sama-sama, oleh iman. Oleh iman. Bukan dengan iman. Beda dengan iman dengan oleh iman. Oleh iman artinya oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya iman yang ada pada Tuhan Yesus, itulah kehidupan kita. Jadi ini menunjuk kepada siapa? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Roh kita. Sebab Yesus tinggal di dalam roh kita. Amin, Bapak Ibu. Apa yang membuat kita tidak mengalami iman seperti yang Yesus alami? Yang pertama, karena kita tidak menyadari bahwa iman yang diberikan Tuhan kepada kita, ingat, iman itu pemberian, kasih karunia. Iman itu pemberian Tuhan lewat firman yang dinyatakan kepada kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus terjemahannya di sana adalah firman rema. Ada firman logos. Firman logos itu sudah kita pelajari, bahwa firman yang kita tidak terima membuat kita mengalami proses pembaharuan akal budi. Firman rema adalah firman yang kita diwahyukan pada saat ini. Nah, di dalamnya ada iman. Di dalam firman rema sama seperti kita ditantang waktu lahir baru. Kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mati bagi kita? Semua agama di dunia ini komplain kepada kepercayaan kita. Masa akan si Tuhan mati? Coba kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa Tuhan mati? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab, apakah ada ide lain? Apakah ada ide lain kita diselamatkan tanpa kematian Kristus?
Dengan cara apa? Semua agama menyalurkan dengan berbuat kebaikan, amal perbuatan, dan semoga itu bisa menyelamatkan. Tapi apakah itu jaminan? Enggak. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bisa percaya bahwa Yesus mati di kayu salib mewakili kita supaya dosa-dosa kita tidak membawa kepada kematian, yang akhirnya dibuktikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia bangkit hari ketiga. Di dalam hari pertama, hari ketiga itu dia pergi ke jurang maut. Dia merampas kunci jurang maut. Di Wahyu pasal 1 dikatakan dia merampas kunci jurang maut. Lalu dia bangkit. Sekalipun ada orang-orang yang diberitakan di firman Tuhan bangkit dari kematian di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetapi kenyataan dia mati lagi. Tetapi Yesus bangkit, apakah pernah mengalami kematian? Tidak. Dia bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan dialah yang sulung. Kita yang percaya kepada dia, kita adalah saudara-saudaranya. Dialah yang sulung, kita adalah saudara-saudaranya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bukan lagi anak yang tunggal, tetapi dialah anak yang sulung. Kita adalah saudara-saudaranya. Bagi kita yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, kita pun kalau mati, sebelum Yesus datang nanti menjemput, kita pun kalau mati, nanti pada hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan, hidup bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Itu anugerah. Itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak memiliki iman. Oleh iman di dalam Kristus Yesus, kita semua percaya kalau mati kita pasti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Demikian halnya. Harta karun itu bukan hanya diselamatkan nanti masuk surga, tetapi juga dibenarkan, tetapi juga disembuhkan, diberkati. Paket keselamatan itu lengkap diberikan Tuhan sewaktu kita lahir baru. Itu adalah harta karun kita. Amin, Bapak Ibu. Masalahnya sekarang kita tahu tidak ada harta karun ini, dan bagaimana cara menggali harta karun itu, itulah yang kita belajar. Itu yang disebut pemuritan. Lewat pemuritanlah kita boleh menggali harta karun itu. Bukan harta karun nanti kalau mati masuk surga, tidak hanya itu. Tetapi sebagaimana kita percaya, sebagai orang percaya, kita mati masuk surga, demikian halnya kita percaya kalau kita sakit disembuhkan oleh Tuhan, telah tersedia kesembuhan. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu, lihat tulisan di belakang itu visi gereja lokal kita. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi itu ujung-ujungnya kita ada di dunia ini. Kalau kita sudah menjadi kesaksian, artinya apa? Harta karun itu bukan hanya terbuat lagi di dalam harta rohani, bukan hanya ada lagi di dalam roh kita, tetapi kita sudah berhasil merealisasikannya melalui jiwa dan tubuh kita. Lewat pengenalan kita akan Tuhan, kita mengalami proses pembaruan akal budi. Pikiran, perasaan, kehendak kita sepakat dengan harta karun yang ada di dalam roh kita. Lalu waktu roh dan pikiran kita dengan jiwa kita telah sepakat, 2/3 dari hidup kita
telah menang dengan sepertiga, tubuh kita pun pasti akan manut, pasti akan setuju, pasti akan taat dengan apa yang diperintahkan lewat pikiran kita. Begitulah caranya kita menggali harta karun kita. Amin. Coba saya panggil Pak Felix ya. Coba saksian ke depan. Pelayanan yang bulan 5 kemarin saya mendengar kesaksian bahwa itu ibunya atau orang tuanya pernah datang ke Batam ini, dan ibunya ya udahlah, Pak Felix saja yang menyaksikan. Ayo Pak Felix. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tidak punya saudara ya untuk berdiri di depan ini. Saya setiap kali mengingat kebaikan Tuhan, saudara, saya tidak sanggup. Tapi apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, Tuhan mendorong saya untuk bagikan di depan saudara. Beberapa waktu lalu, saudara, saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kebaikan Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah keluarga kami. Terlebih apa orang tua yang pernah kami layani bersama gembala kita di tempat ini. Beberapa waktu lalu, saudara, Tuhan menyuruh saya untuk boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga, terlebih orang tua yang kami layani. Beberapa waktu lalu, saudara, orang tua menelpon. Dia sangat berterima kasih, mengucap syukur kepada penggembala di tempat ini. Dia boleh merasakan bagaimana Tuhan menjamah segala kehidupannya. Dulunya, saudara, kalau boleh saya saksikan juga, waktu orang tua kami ini berada di kampung ini, kami ada berapa bersaudara di Batam ini. Dari yang satu ke yang satu, kami seperti dihantui ada sesuatu. Saya nggak tahu itu setan atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa iblis itu ada. Jadi orang tua ini dari tempat yang satu ke tempat, dari tempat adik saya ke tempat lain saya itu, kami selalu satu persatu itu pasti merasakan ada sesuatu. Itu di saat-saat yang lagi apa, saudara, tengah malam atau di mana gitu. Jadi dari situ awalnya, saudara. Dulu saya juga udah kurang lebih saya seringkan juga kepada gembala ya, berapa waktu lalu itu. Jadi banyak, saudara, kejanggalan yang kurasa di dalam tubuh orang tua kami ini gitu. Setiap kali itu dia mengalami sakit penyakitnya itu, kalau menurut aku itu bukan sakit penyakit yang lazim gitu. Tapi ada, kalau menurut aku saya nggak bisa melihat, tapi ada sesuatu roh yang bisa menunggangi dia. Dari situ awalnya, saudara, saya sharing sama di kaum bapak juga, sama gembala untuk boleh melayani. Tapi sering berjalannya semua waktu, saudara, kemarin itu yang pelayanan kita ke kampung, awalnya, saudara, bagaimana ya, saya pun masih jujur di hadapan saudara, di hadapan Tuhan juga. Di dalam mengikut Tuhan ini saya belum seperti saudara kuatnya dalam mengikut Tuhan. Tapi saya belajar, saudara, saya mencoba mempertaruhkan segala apapun untuk boleh berjalan bersama-sama Tuhan. Tapi beberapa waktu lalu orang tua menelpon dengan sangat bahagianya, dia berkata, saya sangat bersyukur kali
Saya sangat bersyukur kali kamu boleh membawa pendeta kalian melayani ke rumah ini. Tadinya saudara jujur, saya tidak menambahkan atau apapun, tapi ini demi kesaksian orang tua. Dia hari-hari ini saudara, semenjak kita layani dia kampus, betapa bersyukurnya dia, betapa bersyukurnya. Tadinya dia nggak bisa, bahkan untuk berjalan aja saudara udah susah. Bahkan untuk berbuat sesuatu aja, untuk melangsungkan segala kehidupannya udah susah kali. Tapi semenjak kita layani kemarin di kampus saudara, seandainya dia bisa langsung berbicara sama penggembalaan kita di tempat ini, dia sangat mengucap syukur, berterima kasih banyak. Akhir-akhir ini saudara, betapa menyala-nyalanya jiwanya boleh menerima Tuhan di masa tuanya ini. Saya juga berkata saudara, mungkin bagaimana ya, pokoknya di lain waktu kalau Tuhan izinkan, kalau dia nggak datang ke Batam ini, dia pengen sekali terus dikunjungi di tempat. Akhirnya di semenjak dari situ juga saudara, dia boleh minta sama gereja abang yang di kampung dia untuk dibaptis. Akhir-akhir ini saudara, begitu jam-jam 5 pun saya telepon, dia angkat, banyak berdoa. Jadi kerinduannya saudara akhir-akhir ini, jujur kerinduannya di dalam mengikut Tuhan, seperti dia menerima sesuatu yang berasal daripada Tuhan hari ini. Jadi dari sini saudara, banyak sebetulnya yang harus saya saksikan di tempat ini. Tapi itu semua boleh untuk dilalui waktu. Tapi saya himbau juga untuk saudara-saudara, siapa tahu juga ada keluarga saudara kita yang punya kerinduan sama seperti kerinduanku. Kalau kita ditaruhkan Tuhan, coba tahu lebat untuk melayani orang tua kita, sia-siakan saudara. Karena ini kesempatan bagi kita semua. Selagi orang tua kita ini masih ada. Saya jujur saudara, kalau boleh saya sisihkan jujur, banyak sekali sebetulnya kerinduan saya, seandainya dulunya waktu bapak saya masih hidup saudara, pengen bikin seperti ini, tapi mungkin belum saatnya. Jadi saudara, ya, kalau saudara ditaruhkan Tuhan, selagi orang tua kita masih ada, layani saudara, jangan sia-siakan waktu ini. Itu aja yang boleh saya bagikan saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya mungkin dia diikuti sukacita ya. Tapi saya tambahkan dulu dengan yang saya dengar. Jadi sebetulnya mama dari Pak Felix ini itu dapat bahasa Batak tohonan. Itu dapat kayak warisan lah. Jadi mertuanya laki-laki dulu itu dukun besar. Jadi itu harus diwariskan, harus dibagikan kepada keturunannya. Dan diantara semua keturunannya, menantu perempuannya yaitu mama dari Pak Felix, itulah yang mendapatkan itu. Jadi waktu di Batam kemarin, dia sempat juga berkelincir di tempat ini. Dia sudah mengalami manifestasi-manifestasi, dibawa ke rumah sakit Hermin, ke rumah sakit Elizabeth, dan dia muntah-muntah dan juga sampai berdarah berbusa-busa mulutnya. Cuma tak kenapa waktu itu belum dibawa ke gereja kita, artinya ke penggembalaan untuk dilayani secara khusus. Nah waktu itu dia sharing sebelum kita berangkat bulan 5 kemarin, saya juga tergerak juga. Nah kalau enggak orang tuanya ke sini, kita yang ke sana. Nah saya jujur di dalam misi penggembalaan ini, saya memang sudah bagikan kepada para pelayan. Kota Bakat adalah salah satu daripada kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya.
sebelum Kota Barus, Garuga juga. Pokoknya daerah-daerah yang dikuasai oleh perdukunan. Nah, itu daerah Banduamas, Barus, kita sudah pergi melayani di sana. Itu juga sudah kita saksikan terjadi mukjizat pada istri gembala itu dan juga anak perempuan dari jemaat. Sampai ngesok dia jalan, tapi akhirnya sampai berdiri dia sampai udah. Nah, jadi orang tua dari Mama Felix ini menerima tohonan itu. Bapak Felix. Orang tua dari Papa Felix. Nah, lalu waktu itu kita berangkat sampai di Belawan, keluar dari mendapatkan mobil. Kita sudah janji jam 2. Jadi kita berangkat jam 2. Sampai di Fakat itu jam 2 kurang. Saya pikir kita mau istirahat dulu. Tetapi ternyata Pak Felix langsung udah membara hatinya ya. Ayo kita doakan mama itu. Wah, bayangkan saya membawa sendirian 12 jam. Wah, saya juga ya udahlah kalau memang ini waktunya Tuhan. Lalu kita doakan. Lalu terjadilah mukjizat. Nah, terjadi mukjizat itu setelah kita tinggalkan. Lalu dikatakan jalan aja kan udah susah berdiri jalan. Tetapi setelah itu dikatakan dia sudah bahkan pergi ke sawah, udah kerja lagi. Tadinya jalan aja pergi ke sawah boro-boro lagi. Ini sudah pergi ke sawah, sudah bekerja lagi seperti sedia kala. Dan saya jujur ya, pelayanan pelepasan sepanjang saya melayani pelepasan, belum pernah ada orang yang tidak lepas. Itu iman saya. Belum pernah ada orang yang tidak lepas. Sebab prinsip saya begini, kalau dia mau dilepaskan penciptanya, siapa yang bisa nahan? Itu kekayaan rohani yang saya miliki. Mungkin di bidang lain saya belum menggali kekayaan rohani seperti demikian kuat. Tetapi kalau bicara tentang perhubungan okultisme dan juga pelayanan pelepasan, saya tidak pernah ragu secuil pun. Tidak pernah ragu bahwa orang saya doakan itu pasti lepas. Sebab itu prinsip saya. Kalau yang melepaskan adalah Tuhan pencipta, bagaimana mungkin orang atau setan yang mengikatnya bisa tahan? Tidak mungkin. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Ya, cuma kita waktu menjalankan ini, kita tidak bisa mengandalkan pengalaman. Saya pernah ditegur Tuhan waktu seminar okultisme oleh Pak Dedi Tumewa, wakil dari Pak Niko. Waktu itu diadakan masih di Myanmar. Di Myanmar ya. Yang di bom dulu itu. Waktu itu seminar. Jadi itu kan setelah seminar ada orang yang kerasukan. Lalu buru-buru gedung Myanmar ini harus ditutup. Jadi kalau enggak harus dibawa ke sekretariat di Nagoya dulu. Nah, waktu itu baru saya kira-kira 3 bulan full time di Bangkok 2001, saya ingat. Tahun 2001 jadi gembala. Waktu itu masih pendoa tahun 2000. Lalu ketika teman-teman pendoa ini mendengar kesaksian di Bangkok dulu, di Bangkok itu hujan mujizat tiap hari. Hujan mujizat tiap hari. Dan bukan hanya di kota Batam di Bangkok, tetapi di kota lain juga kita doakan dari kota Batam, dari Bangkok, itu bisa terjadi mujizat. Nah, itu sudah seringlah saya saksikan di depan jemaat ya. Nah, lalu waktu mereka tahu ada yang kerasukan setelah seminar okultisme itu, ditunjuklah saya, ayo kalau mau layani. Ya, saya layani. Lalu saya biasa menaikkan pujian. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Itu dasar kebenaran yang saya miliki.
Lalu kalau Allah hadir, tinggal usir, penting pasti pergi. Nah, saya lakukanlah itu. Nah, ini mengandalkan pengalaman ini. Mengandalkan pengalaman. Sudah berapa puluh kali lah kejadian seperti itu, selalu setannya pergi, iblisnya pergi. Jadi saya praktekkanlah itu, iblisnya pergi, tetapi sebentar masuk lagi. Ada sampai 3-4 kali lah. Iblisnya pergi, saya tanggi, udah itu masuk lagi. Wah, sementara waktunya gedung Myanmar ini harus tutup. Oh, kalau enggak kita bawa ke sekretariat. Waduh, saya didesak seperti itu jadi panik. Tetapi saya ingat, saya punya Roh Kudus. Roh Kudus, tolong selidiki. Apa yang aku perbuat, apakah aku mengandalkan pengalamanku? Jadi saya belajar dari Roh Kudus waktu itu. Lalu Roh Kudus berbicara di hati saya. Emang siapa nyuruh kamu melakukan seperti biasa yang kamu lakukan? Emang aku tidak bisa pakai cara lain? Wow, saya minta maaf sama Tuhan. Maafkan saya Tuhan, kalau saya mengandalkan pengalaman, mengundang hadirat Tuhan, memuji Tuhan, Allah berkata di atas puji-pujian umatnya, lalu tengking, selesai. Biasanya begitu, selesai. Lalu begitu, kalau begitu, bagaimana caranya Tuhan? Saya bertanya. Lalu Tuhan ngomong, itu jelas Tuhan ngomong. Dia bilang begini, coba undang dia menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalau aku sudah diundang dia sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya, dia, setan itu tidak berhak lagi tinggal. Itu aja prinsipnya. Itu yang diajarin Roh Kudus kepada saya. Oh, lalu saya ajari dia. Waktu dia ngomong Yesus, ye, gitu. Wah, ditahan di lehernya kan, ditahan. Oh, saya pegang lehernya. Dalam nama Tuhan Yesus, lehermu bisa mengeluarkan suara, yaitu menyebut nama Yesus. Udah itu lancar lah kan. Dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya deklarasikan, dengar iblis, dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam dirinya. Dan engkau tidak berkuasa lagi, pergi, nggak bisa balik-balik lagi. Jadi lihat strateginya dari Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan pengalaman. Dari sekian puluh kali saya melakukan seperti itu, lepas saja itu. Lepas saja begitu saja. Tetapi suatu ketika Tuhan tegur saya. Dan mulai saat itu, saya tidak mau lagi mengandalkan pengalaman. Saya mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, dan Injil Kerajaan Allah ini akan menjadi kesaksian. Lihat Bapak Ibu, ini waktu kita pergi ke Pangkat bulan 5 kemarin, itu abangnya itu anggap remeh karena melihat saya, fisik saya sekarang udah makin bagus ya Bapak Ibu ya. Udah mulai berisi ya di sini ya. Sudah tambah 8 kilo dari 53 ke 61 lebih. Saya bilang sama anak saya, jangan tambah nanti berubah lagi celananya. Udah mulai makin mulai makin segar. Perasaan saya juga udah mulai makin ini ya. Nah, lalu itu dampaknya kepada penggembaraan di situ. Jadi waktu bulan 5 kemarin masih kurus saya. Waktu itu capek bawa mobil. Jadi abangnya ini yang gembala di sana, yang mengundang kami, itu ragu melihat fisik saya. Aduh, gimana ini berbeda ini? Ragu dia melihat fisik saya. Tetapi ketika saya marjalita nyampaikan firman Tuhan, dia dengar menyala-nyala. Jadi dia sesali itu. Waduh, saya menyesal padahal dilarang-larang orang. Padahal orang tuanya, mamanya, ibunya Pak Felix itu mau ikut, tetapi dilarang. Coba lihat. Lalu itu dipindahkan lagi ke penggembalaan yang lain, gereja GKI waktu itu. Nah, jadi ketika kami pulang, abangnya menyesal. Kenapa enggak kubuat di penggembalaan? Lalu juga waktu itu juga hamba Tuhan yang GKI sama gereja apalagi, dia mau menahan kita sampai hari Minggu. Padahal sudah ada jadwal semuanya ke Sibolga, ke Sipahutar.
Nah, jadi efeknya, dampaknya menjadi kesaksian, bukan hanya kepada keluarga tersebut, kepada pelayanan juga, kepada tubuh Kristus yang ada di sana. Hamba-hamba Tuhan datang waktu itu. Nah begitu, jadi saya saksikan kembali bahwa kita akan mau datang lagi. Kita akan datang lagi. Dia senang dengan sukacita. Bahkan kita katakan, saya sudah dengar bahwa pupuk telah naik. Waktu sawit naik, harga pupuk naik. Yang tidak berkebun sawit menderita. Harga pupuk sekarang, pupuk mutiara itu sekitar 600 ke 900 ribu. Padahal kalau buat pupuk organik itu cuma butuh 30 ribu rupiah. Kita lihat 1:20. Jadi mereka bersukacita bukan hanya secara rohani, tetapi secara kehidupan mereka juga akan ditolong. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Nah, saya tutup dengan ini. Dan menjadi kesaksian di akhir zaman bukan pendeta-pendeta saja yang dipakai, tetapi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Mimbar saudara jauh lebih besar dari mimbar saya yang kecil ini. Mimbar saudara di pekerjaan, di lingkungan, di keluarga, menghadapi orang yang sakit hati, menghadapi orang yang sakit, menghadapi orang yang frustasi. Saudara yang punya mimbar yang besar itu. Nah lihat, firman Tuhan mengatakan, bagi orang percaya, yang penting kamu orang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah menerima Tuhan Yesus, lalu percaya kepada firman-Nya bahwa kita bisa mengalirkan harta karun itu, dan kita menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Nah ini saya instruksikan, betul-betul saya instruksikan. Jangan lagi ragu-ragu mempraktekkan firman Tuhan. Saya dulu tahun 96 sampai 97 ke Pulau Batam. Tiap hari, ini istri saya yang saya temui, waktu itu belum pacaran. Tiap hari ada orang yang bertobat karena mujizat. Tiap hari, bukan hanya di Bengkong, bukan hanya di Pulau Batam, tetapi di luar Pulau Batam. Pernah saya saksikan kan? Itu yang di kampung yang kesurupan itu semua sudah rata-rata sembuh. 2 jarak jauh, bukan 2 apa ya? 2 jarak jauh. Ada yang penyakit stadium 3, sekolah di ITS, Institut Teknologi Surabaya, tapi dia stres, dia masuk rumah sakit jiwa Bogor. Itoknya saudaranya teman satu kos istri saya, dia bawa pendeta HKBP ke sana dan tidak mempan. Lalu dia datang ke rumah kos, ke tempat kita waktu itu pertanian Pak FA. Selama ini dia ejek kita, dia ejek gereja karismatik. Tahun 97 saya ingat. Tetapi dia akhirnya bertekuk lutut. Dia datang ke komsel dan dia membawa itoknya ke dalam doa. Saya masih ingat persis, sebelum doa berkat kita mendoakan itoknya. Setelah doa berkat, kira-kira 10 menit setelah itu, berderinglah telepon, belum handphone, telepon dari induk semangnya istri saya. Lalu mereka menyaksikan bahwa itoknya telah sembuh. Coba lihat, orang yang penyakit jiwa di luar kota bisa sembuh. Itu saya tidak bisa masuk, tidak keterima akal itu. Kok bisa ya? Dan hari-hari ini setelah saya mendengar firman Tuhan bahwa harta karun ini telah tersedia semenjak kita lahir baru, ini saatnya kita praktek firman Tuhan.
Oh, saudara gak bergairah? Saya sudah sangat bergairah ini. Saya sudah sangat bergairah. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Mimbar kita sangat besar. Mimbar kita sangat besar. Bukan hanya di mimbar gereja ini yang hanya mengucapkan kata salam, tetapi di konsel-konsel, di bunguan-bunguan, di lingkungan kita. Mari kita praktekkan mengalirkan kuasa Tuhan. Sebab kata diselamatkan itu satu paket, bukan hanya paket keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tetapi juga kelepasan, kesembuhan, diberkati, semuanya lengkap di dalam Kristus Yesus. Nah sekarang Kristus Yesus itu telah diberikan kepada kita di dalam roh kita. Kita tinggal mengalirkan lewat proses pembangunan akal budi. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita alirkan lewat jiwa kita, lewat tubuh kita kepada orang lain. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Dulu saya belum terlalu mengerti tahun 97. Bayangkan tahun 97, kira-kira bulan 8, saya mau dijadikan masih anak muda jadi gembala pos PI di Bengkok. Padahal saya baru tahun 96, bulan 6 lahir baru. 1 tahun 2 bulan baru lahir baru, mau diangkat jadi gembala. Untung waktu itu ada yang lain bilang, jadi digantikan dengan yang sudah berkeluarga. Puji Tuhan, saya belum mengalami kedewasaan rohani, tetapi karunia-karunia roh itu bekerja dengan luar biasa. Ingat, iman itu adalah pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan itu telah ada pada kita. Kita tinggal mengalirkan dari roh kita ke jiwa kita, ke tubuh kita, kepada orang lain. Dan Injil Kerajaan Allah ini akan menjadi kesaksian. Baru tibalah kesudahannya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Boleh kita sama-sama maju ke depan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, bukan hanya pendeta, bukan hanya 5 jawatan, tetapi Engkau percayakan kepada kami orang-orang kudus-Mu, supaya kami boleh mengalirkan kuasa itu, supaya kami boleh mengalirkan kasih karunia-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bukan hanya melakukan, tetapi Engkau telah perlengkapi kami bahwa sesungguhnya Engkau sebagai harta karun yang tersembunyi itu telah rindu dimanifestasikan. Dan tiba saatnya kami akan mempraktekkannya Tuhan. Kami akan mengalirkan kuasa. Kami akan melepaskan harta karun yang telah kami gali itu. Oh Rabaka Syara Makatana Makatana Syara Makatana Syara Makatana. Kami tidak mau hanya memendam harta karun itu di dalam roh kami, tetapi kami mau alirkan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Ajari kami supaya kami tidak mengandalkan pengalaman kami, tetapi mengandalkan Engkau Tuhan.
persekutuan kami dengan Engkau. Kami bersyukur meteraikan dengan perjamuan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Demikianlah caranya kami menikmati perjamuan ini. Kami bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu adalah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Dan Kamu berkati para hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan dijalankan. Mari sambil kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Bukankah roti yang sebentar lagi kita akan makan sama seperti tubuh yang terpecah-pecah adalah merupakan persekutuan kita
dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita mengangkat cawan. Ini adalah darah dari Tuhan Yesus yang menjadi minuman bagi kita sampai kepada kekekalan. Bukankah anggur yang dalam cawan ini yang sebentar lagi kita akan minum adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Saat kami meminum, memakan tubuh dan darah-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu. Olehnya kami diselamatkan. Diselamatkan paket lengkap. Bukan hanya menerima pengampunan dosa-dosa kami, tetapi kami juga bisa lahir baru. Boleh menerima Yesus sebagai berkat yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Telah dinyatakan bagi kami orang-orang kudusnya. Di dalamnya juga ada berkat kesembuhan, ada berkat jasmani. Kami mau praktekkan itu Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami ketika kami menghadapi dunia luar, hidup dalam hidup sehari-hari. Ingatkan kami akan kebenaran-Mu, supaya kami boleh memperhatikan hal-hal yang di dalam, sehingga kami punya dasar keberanian percaya untuk melakukan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu. Ketika pulang dari ruangan ini, kami berpisah. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, sehingga mereka boleh menerima mujizat dalam kehidupan kami. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesuai dengan tiba kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini, dalam hidup sehari-hari, dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak ini semua orang tua yang bekerja, semuanya Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebelum kami pulang, biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita menghadapkan wajah kita kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan kebenaran, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis buat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita diberkati dan diutus menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman dari diaken. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Haleluya. Bagi kita ada jemaat yang baru pertama kali beribadah, boleh cuci tangan. Apakah ada? Oke. Untuk warta kita sepekan, hari Rabu ada pemuritan. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di link, boleh nanti memasuki tanya, boleh juga ke pelayan maupun ke sekretariat juga boleh, supaya dapat linknya maupun di Facebook ataupun di Zoom. Kemudian komsel di wilayah masing-masing. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda. Selanjutnya biar kita sama-sama menangkap, terkhusus juga kepada setiap ketua-ketua komsel, di mana supaya ketika hari-hari mengadakan komsel, mari sama-sama bertumbuh di wadah komsel. Kenapa? Itulah yang paling langsung berdampak gitu. Berdampaknya dalam arti apa? Ketua komsel melihat anak-anak rohaninya yang ada di komsel, bagaimana mereka bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Biar sama-sama roh kita menangkap yang ada, kegerakan yang ada di bangsa ini. Kita ada di sana. Saya mengharapkan setiap hari, terkhusus ketua-ketua komsel melihat anak-anak rohaninya bisa sama-sama bertumbuh. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya ada tetap persembahan pembangunan. Tuhan Yesus berkati. Baik.